Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik dari mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Firnanda dengan nomor induk mahasiswa 2402111105878 dari kelas PGSD 03. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan 2023 Universitas Jember. Judul dari kampanye praktik baik ini adalah implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam meningkatkan kreativitas peserta didik kelas 5 melalui proyek Clipping Keragaman Indonesia. Saya melakukan kampanye praktik baik ini di SDN Jember Lor 5, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Nah, perlu diketahui bahwasanya salah satu implementasi kurikulum merdeka di SDN Jember Lor 5 adalah dilakukannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tema yang saya pilih untuk P5 kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nilai dan karakter yang diharapkan mengajak peserta didik untuk meningkatkan kreativitas dan menghormati serta menghargai keragaman di Nusantara. Tingkatkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan yang inovatif, yaitu dengan proyek Clipping Keragaman Indonesia. Peserta didik dapat menyalurkan kreativitas masing-masing melalui proyek tersebut. Sebelum saya melakukan kampanye praktik baik, saya telah menganalisis masalah di kelas 5 SDN Jember Lor 5. Yang pertama yaitu saya telah mendapati bahwasanya peserta didik belum terbiasa melakukan proyek mandiri, sehingga kreativitas peserta didik dapat dinilai masih rendah. Biasanya proyek tersebut dilakukan dengan dampingan orang tua di rumah. Analisis masalah yang kedua yaitu peserta didik sangat pasif, tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat ataupun idenya. Hal tersebut dapat dilihat ketika pembelajaran, jarang sekali peserta didik merespon pertanyaan dari guru. Selanjutnya yaitu upaya yang saya lakukan adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau yang biasa disebut dengan Student-Centered Learning. Yang kedua yaitu mempelajari Zone of Proximal Development atau ZPD peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan scaffolding berupa model pembelajaran yang menyenangkan, media pembelajaran yang interaktif, dan games yang dapat menstimulus peserta didik. Di sini terdapat video yang merupakan contoh saya ketika memberikan scaffolding berupa games yang saya beri nama yaitu games Spin and Speak. Peserta didik akan spin daerah di laptop, kemudian speak tentang salah satu budaya di daerah tersebut. Ada 5 pulau besar di Indonesia secara umum. Kemudian hal tersebut sebagai penguatan peserta didik dalam memulai mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi keragaman di Indonesia. Nah, praktik baik yang saya lakukan pada peserta didik kelas 5 SDN Jember Lor 5 adalah implementasi P5 dalam meningkatkan kreativitas peserta didik melalui proyek yaitu Clipping Keragaman Indonesia. Saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran PJBL ini adalah model pembelajaran yang mengacu pada filosofi konstruktivisme. Melalui proyek yang dikerjakan, peserta didik dapat bebas mengembangkan keterampilan dan pengetahuan sekaligus ide kreatif yang dimilikinya. Model pembelajaran Project Based Learning yang saya lakukan terdapat 6 sintaks pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan pernyataan atau masalah utama, yang kedua yaitu merencanakan proyek, yang ketiga yaitu membuat jadwal atau penyelesaian proyek, yang keempat yaitu memonitor kemajuan penyelesaian proyek, yang kelima yaitu mempresentasikan dan menguji hasil proyek, dan yang keenam yaitu evaluasi dan refleksi hasil proyek. Oke, mari kita lihat video bersama-sama pada sintaks pertama yaitu menentukan pernyataan atau masalah utama. Pada sintaks ini, peserta didik mengamati video mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Guru dan peserta didik berdiskusi mengenai keragaman yang ada di video tersebut.
untuk sintaks yang kedua yaitu merencanakan proyek. Di sini dapat dilihat bahwasanya guru membimbing peserta didik dalam merencanakan proyek dengan menentukan alat dan bahan, serta langkah-langkah pelaksanaan proyek Clipping Keragaman Indonesia. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu membuat jadwal atau penyelesaian proyek. Di sini dapat dilihat guru dan peserta didik membuat kesepakatan terkait jadwal penyelesaian proyek yang dibuatnya. Selanjutnya yaitu sintaks yang keempat, memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Di sini guru memberikan scaffolding dengan memantau dan membimbing kelompok yang memiliki kemampuan yang lebih rendah dan mengalami kesulitan dalam pengerjaan proyek. Kemudian untuk sintaks yang kelima yaitu mempresentasikan dan menguji hasil proyek. Sebelum peserta didik melakukan presentasi, alangkah lebih baiknya guru memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana presentasi, kemudian peserta didik dapat mempresentasikan dan menampilkan hasil proyeknya. Di sini guru dapat memberikan scaffolding dengan pertanyaan pemantik. Peserta didik yang lainnya dapat menanggapi kelompok yang sedang melakukan presentasi. Yang terakhir yaitu sintaks yang keenam adalah evaluasi dan refleksi hasil proyek. Di sini guru dan peserta didik melakukan evaluasi secara bersama-sama. Guru dapat memberikan penguatan terhadap materi dan bersama-sama membuat kesimpulan dengan peserta didik. Oke, selanjutnya yaitu hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik. Yang pertama adalah keberhasilan pembelajaran dengan memperhatikan ZPD dapat membuat guru lebih gampang dalam menentukan pendekatan, model maupun media pembelajaran yang tepat atau yang sesuai dengan perspektif sosiokultural peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih aktif dan lebih berorientasi pada peserta didik atau yang biasa disebut dengan Student Centered Learning atau SCL. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran PJBL menjadikan keberhasilan pada kreativitas peserta didik yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu media pembelajaran TPACK dapat membuat peserta didik lebih terstimulus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu adalah video kampanye praktik baik yang saya lakukan di SDN Jember Lor 5, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kesimpulannya adalah penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik itu sangatlah penting untuk dilakukan bagi guru profesional. Semoga bermanfaat ya. Goodbye.